Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Salsabila Dewi Carlina dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kalian sehat semua ya. Nah, pembelajaran kali ini kita masih menggunakan media online ya, pakai Zoom. Kita belum bisa tatap muka. Nah, untuk semester 2 kali ini, pertemuan pertama pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang teks negosiasi. Nanti kita akan belajar bersama tentang teks negosiasi. Sebelumnya, kalian masuk semua ya. Nah, nanti kita akan ada absen. Saya akan kirimkan link Google Form untuk absennya ya. Nanti saya kirimkan ke grup WA. Oke, sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang teks negosiasi di pertemuan pertama di semester 2 ini. Nah, sebelumnya, saya akan memaparkan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan mengevaluasi pengajuan penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi, lisan maupun tertulis. Ada 3 aspek-aspeknya. Yang pertama ada merumuskan ciri-ciri teks negosiasi. Yang kedua, menjelaskan cara menyampaikan pengajuan penawaran. Yang ketiga, menjelaskan cara tercapainya persetujuan. Lalu, untuk kompetensi dasar yang kedua, kita akan membahas tentang penyampaian pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan dan tertulis. Ada 3 aspek yang akan kita bahas juga, yaitu menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Ada menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi lisan. Lalu yang ketiga, menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Oke, masuk ke materi ya. Materi yang pertama adalah pengertian dari teks negosiasi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu teks negosiasi? Ya, teks negosiasi ini adalah teks yang untuk mengajukan penawaran ya. Nah, dapat dilihat di layar. Jadi, pengertian dari teks negosiasi sambil dibaca ya. Teks negosiasi ini adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, kedua belah pihak ini yang melakukan negosiasi ini mempunyai hak masing-masing terhadap hasil yang akan disepakati mereka bersama. Nah, kalau negosiasi ini artinya adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, ibaratkannya saat kita jual beli itu contohnya kita menawar itu adalah namanya negosiasi ya. Oke, masuk ke materi ciri-ciri teks negosiasi. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama adalah adanya kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi, yang satu harus untung, yang satu juga harus untung. Tidak ada yang salah satu yang rugi, gitu ya. Lalu yang kedua, lebih ke tujuan praktis dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Jadi, kedua belah pihak harus sama-sama mengutamakannya, tidak mementingkan dirinya sendiri, gitu. Lalu yang keempat ada sebagai sarana menyelesaikan sesuatu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang cara-cara penyampaian pengajuan penawaran. Ada 3 caranya yang kalian lakukan jika melakukan negosiasi. Yang pertama dilakukan dengan santun. Nah, kata-kata yang digunakan itu harus sopan, tidak boleh ngegas gitu ya. Lalu yang kedua tidak memaksa pihak lain. Jadi keduanya harus sama-sama mau. Jadi tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Lalu yang ketiga ada menyertai alasan untuk membujuk pihak lain. Nah, alasan-alasan ini contoh-contohnya akan kita bahas di slide selanjutnya ya.
Oke, lalu ada syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Ada 4 syaratnya yang harus dipenuhi agar tercapai. Yang pertama sopan ya, kata-katanya harus sopan. Lalu yang kedua saling menguntungkan, tidak ada yang salah satu yang rugi. Lalu yang ketiga tidak ada paksaan, jadi harus sama-sama mau ya, tidak boleh memaksa. Dan yang keempat kesepakatan yang praktis. Oke, nah tujuan dari teks negosiasi. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, jika belum, kita akan membahas tentang tujuan negosiasi ya. Jadi, negosiasi itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mencapai kesepakatan bersama dan saling pengertian. Jadi, antara kedua belah pihak harus sama-sama pengertian ya, tidak memikirkan diri sendiri saja. Yang kedua, tujuannya untuk menyampaikan jalan keluar dari masalah bersama. Contohnya saat kita jual beli. Nah, kita kan melakukan negosiasi itu untuk menyelesaikan jalan keluarnya antara pembeli dan penjualnya gitu. Lalu yang ketiga tujuannya untuk mencapai kondisi yang menguntungkan. Jadi harus sama-sama untung ya, tidak boleh rugi. Dalam negosiasi, kalau satu rugi satu untung tidak akan berjalan. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Dari teman-teman, boleh ditanyakan dulu. Oke, jika belum ada, saya yang akan bertanya ya. Yang pertama pertanyaannya, mengapa harus ada negosiasi? Apakah teman-teman ada yang bisa menjawab? Iya, negosiasi itu harus ada untuk kita bisa mendapatkan apapun yang akan kita capai bersama, yang kita sepakati bersama. Dan kita harus menyetujui kedua belah pihak, begitu ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah ada yang bisa menjawab? Bagaimana kalau tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak saat negosiasi? Oke, ada yang bisa menjawab? Ya, jadi kalau kita tidak ada kesepakatan di negosiasi itu, maka pelaksanaan negosiasi tidak akan berjalan. Karena syaratnya itu kan harus sama-sama memiliki kesepakatan, ya, bisa sama-sama mau dan sama-sama memiliki tujuan untuk menyepakati permasalahan tersebut. Ya, oke. Selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya yang kedua. Kompetensi dasar yang kedua ya. Yaitu tentang faktor-faktor penentu keberhasilan negosiasi. Ada 4 faktornya, yaitu yang pertama kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Jadi antara pelaku negosiasi itu harus sama-sama mau untuk berkompromi ya, mau berkomunikasi begitu. Lalu yang kedua, kesepakatannya dicapai. Kesepakatan yang dicapai dapat dilakukan. Nah, sebelumnya kan kita harus memiliki tujuan yang harus disepakati ya. Nah, itu harus dijalankan. Lalu yang ketiga, tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi, kalau antara pelaku negosiasi satu rugi, jangan sampai ada yang rugi kalau bisa. Harus sama-sama untung ya. Tidak boleh ada yang salah satu yang dirugikan. Lalu yang keempat, alasan yang digunakan untuk mempengaruhi pihak lain. Nanti akan kita bahas ke selanjutnya ya. Nah, ini dia yang tadi saya bilang tentang menggunakan alasan yang tepat saat melakukan pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Oke, jadi
partisipan antara pelaku negosiasi itu harus menyertakan alasan yang mendukung ya untuk mengajukan suatu penawaran. Nah, masing-masing pihak ini harus mampu meyakinkan pihak lain bahwa pengajuan atau penawaran itu diajukan sebagai bahan pertimbangan dan harus sama-sama diterima ya pastinya. Oke, kita ada contoh teks satu antara penjual dan pembeli. Teman-teman bisa membacanya, saya beri waktu 5 menit ya. Nanti kalian analisis alasan-alasan yang digunakan dalam teks tersebut ya. Oke. Baik, sudah dibaca ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menyebutkankah alasan-alasan yang digunakan, contoh alasan yang digunakan di teks tersebut? Bisa kalian baca ya di layar. Ada yang ingin membacakan? Iya, boleh dibaca dulu ya. Ya, betul sekali. Ada 2 alasan yang digunakan ya. Yang pertama, alasannya kenapa belum bisa dinego ya barangnya. Mangga itu belum bisa diberi harga 20 harga yang kurang karena barangnya itu bagus. Si bapak penjualnya kan bilang, "Belum boleh, Bu, barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan, masak di pohon." Nah, ini kan si ibu tadi kan melakukan pengajuan diberikan diskon. Nah, belum boleh. Nah, si ibunya juga melakukan pengajuan penawaran harga 20.000. Kalau begitu kan si penjual tidak ada untungnya ya. Lalu si penjual memberikan alasan lagi, belum boleh Ibu, 20.000, 28.000 ya, biar saya dapat untungnya. Nah, ini kan ada juga penyelesaiannya kan, kata-kata penyelesaiannya. Jadi si ibu setelah bapaknya bilang menawari harga 28.000 dan si ibu juga menyetujui. Nah, di antara keduanya kan ada kesepakatan. Nah, jadi teks negosiasi ini bisa berjalan. Nah, alasan-alasannya kan sudah dipaparkan ya di layar. Bisa kalian baca sendiri. Nah, si ibu ini kan menyetujui. Jadi, si bapak juga mendapatkan untung dan si ibu juga mendapatkan untung berupa diskon. Nah, jadi teks ini bisa kalian gunakan untuk contoh penggunaan alasan ya saat melakukan negosiasi. Jika belum paham, saya akan memberikan contoh teks. Nanti kita akan belajar bersama, dikerjakan dulu. Pertemuan besoknya kita akan bahas ya. Oke, ini untuk alasan-alasannya. Lalu yang ketiga ya, ada pola-pola teks negosiasi. Ada 2 pola yang digunakan dalam teks negosiasi. Nah, teks yang pertama sudah kalian baca ya tadi di slide sebelumnya. Jadi teks pertama tadi menggunakan pola teks dialog drama. Jadi teksnya kan menggunakan dialog ya. Nah, ciri-ciri dari teks dialog itu menggunakan kalimat langsung. Nah, contohnya ini. Si pembeli, penjual ini kan menggunakan kalimat langsung ya. Jadi dialog itu menggunakan kalimat yang langsung. Nah, maka teks yang pertama ini merupakan masuk ke dalam pola teks dialog drama. Oke, untuk teks yang kedua bisa kalian lihat di layar juga. Bisa kalian baca, saya beri waktu 5 menit ya. Oke, sudah dibaca ya. Jadi itu ceritanya si Rani ingin HP baru ya untuk sarana belajarnya Rani dan dia melakukan negosiasi ke ayahnya yang sebelumnya ayahnya tidak mau membelikan HP dan Rani bisa memberikan alasan-alasan yang kuat kenapa Rani harus dibelikan HP dan akhirnya mendapatkan persetujuan lalu negosiasi itu bisa berjalan karena keduanya memiliki kesepakatan. Si Rani jika dibelikan HP harus belajar dengan rajin
dan si ayah mau membelikan HP-nya. Nah, ini kan ada kalimat narasinya ya. Itu masuk ke pola cerita pendek karena ada penggabungan dari narasi dan dialog. Di sini kan ada narasinya. Ini di bawahnya judul ini kan ada perihal HP barunya itu sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya, begitu ya. Itu kan contoh dari narasi awalan dari teks tersebut. Nah, di tengah-tengah itu kan ada percakapan Rani dengan ayahnya saat melakukan negosiasi penawaran membelikan HP. Nah, jadi itu kan gabungan ya. Nah, itu masuk ke pola cerita pendek. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kalian bisa lihat di buku paket yang kalian punya masing-masing. Ada di sana. Nanti bisa dipelajari sendiri ya. Baik, untuk yang terakhir, ada contoh-contoh negosiasi tulis. Nah, sebelumnya saya kembali ke slide sebelumnya. Jadi, kedua teks ini termasuk ke wujud dari teks negosiasi lisan yang dituliskan ya. Mengapa begitu? Karena kan memang negosiasi ini dilakukan berbicara secara langsung ya. Si penjual dan pembeli ini melakukan negosiasi di pasar dan si Rani dan ayahnya melakukan negosiasi di rumah secara tatap muka langsung begitu ya. Nah, itu dinamakan dengan lisan karena dilakukan dengan berbicara langsung. Nah, maka lalu dimasukkan ke dalam dijadikan teks. Nah, makanya itu termasuk dari wujud teks negosiasi lisan yang dituliskan, yang lalu dituliskan, dijadikan tulisan teks begitu ya. Nah, bisa dipahami? Oke, untuk selanjutnya contoh teks negosiasi tulis. Contohnya adalah surat penawaran. Di sini diberikan contoh surat penawaran dari Lazizan Es Krim dan Bakery di Batu, Jawa Timur. Nah, si Lazizan ini kan memberikan penawaran produk spesial ke Marhaban Wedding Organizer. Nah, si Lazizan ini kan memproduksi makanan-makanan yang biasanya dilakukan pemesanan oleh WO-WO. Nah, jadi dia menawarkan ke Marhaban Wedding Organizer untuk melakukan kerjasama. Nah, si Lazizan ini memberikan alasan mengapa mereka menawarkan surat penawaran tersebut. Nah, dijelaskan, jadi Lazizan ini kan sudah berpengalaman puluhan tahun melayani pelanggan, terutama perusahaan, pesta perkawinan, ulang tahun, dan berbagai event-event besar lainnya. Dan produk kulinernya itu memiliki cita rasa yang tinggi dan berpenampilan elegan. Nah, itu kan yang menjadi alasan kenapa Lazizan ini menawarkan penawaran tersebut ke wedding organizer Marhaban, gitu ya. Nah, dan nantinya kembali lagi negosiasi itu kan harus ada persetujuan. Nah, nantinya kalau si Marhaban Wedding Organizer ini menyetujui, nanti dia bisa menghubungi ke nomor HP yang tertera di surat tersebut. Nah, itu dikirimkan dari marketing Lazizan bernama Devara Jatmiko. Nah, si Devara Jatmiko ini memberikan penawaran ke Marhaban Wedding Organizer untuk bekerja sama menggunakan produk mereka. Nah, dan nantinya kalau ada persetujuan, si wedding organizer ini memberikan pasti ada negosiasi harga juga ya, karena sudah diberikan harga yang spesial, nanti bisa menghubungi lewat HP yang tertera begitu. Nah ini dia tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Ini merupakan contoh teks negosiasi tertulis berupa surat penawaran, begitu ya. Oke, oke, sudah selesai materi pembelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Belum ada pertanyaan, nanti bisa
dipelajari sendiri ya di buku paket milik kalian. Itu nanti semuanya yang saya jelaskan ada di buku paket. Saya hanya meringkas dan menjelaskan secara sekilas saja. Nanti kalian akan saya beri tugas yang ada dari buku paket biar kalian bisa melatih mengetahui apa itu teks negosiasi, begitu ya. Oke, nanti saya akan ada kuis yang akan saya kirimkan di link grup WA ya. Nanti saya kirimkan di link grup WA dan nanti absennya juga akan saya buat di link Google Form, akan saya kirimkan ke WA. Oke. Jika sudah, saya nanti absennya akan beri waktu 20 menit ya. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan? Untuk terakhir kali ini. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan di sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa chat di grup WA. Oke. Besok materi selanjutnya kita juga akan masih membahas tentang teks negosiasi untuk materi yang berbeda ya. Tapi tetap materi teks negosiasi, tapi pembahasan yang berbeda. Oke. Baik teman-teman. Kita cukupkan ya pembelajaran hari ini. Dikerjakan kuisnya dan jangan lupa absen. Kuisnya tidak akan saya masukkan ke nilai, cuma untuk mengevaluasi pemahaman kalian tadi ya, setelah mendengar penjelasan materi dari saya. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya.